Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Kenalkan saya Muhammad Rabi Andika dari Universitas Jambi. Kali ini saya akan membahas seputar pajak lagi, yaitu tentang konsep dan pencatatan dari aset tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek. Kita mulai. Beberapa materi yang saya akan bahas di video ini adalah amortisasi aset tidak berwujud dengan metode garis lurus dan saldo menurun. Yang kedua ada klasifikasi kewajiban jangka pendek. Dan terakhir pencatatan pajak atas kewajiban jangka pendek. Kita mulai dari amortisasi. Apa itu amortisasi? Amortisasi itu adalah aset tidak berwujud, merupakan aset yang tidak memiliki bentuk fisik, namun memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Seperti hak paten, lisensi, merek dagang, perangkat lunak, dan goodwill. Karena sifatnya dia tidak berwujud, aset ini tidak dapat disusutkan seperti aset tetap, melainkan dialokasikan nilainya melalui proses amortisasi. Amortisasi itu bertujuan untuk mencerminkan penurunan nilai ekonomis aset secara sistematis selama masa manfaatnya. Ada dua metode, metode garis lurus. Yang pertama itu adalah metode amortisasi yang paling sederhana dan banyak digunakan. Jadi beban amortisasi dibagi secara merata setiap periode selama masa manfaat aset. Ini ada rumusnya. Amortisasi tahunan it- didapat dari harga perolehan dibagi dengan masa manfaat. Nah, contohnya sebuah lisensi harga 100 juta dengan masa manfaat 5 tahun, maka akan diamortisasi 20 juta setiap tahunnya karena 100 juta dibagi 5 tahun. Kelebihannya itu mudah diterapkan, konsisten dan memberikan beban yang stabil, sedangkan kelemahannya dia tidak mencerminkan penurunan manfaat yang lebih cepat di awal periode. Metode kedua ada saldo menurun. Metode saldo menurun ini membebankan amortisasi lebih besar pada awal masa manfaat dan semakin kecil pada periode berikutnya. Jadi dianggap lebih sesuai untuk aset yang manfaat ekonomisnya menurun lebih cepat di awal. Nah, kalau ini rumusnya adalah amortisasi tahun ke berapa sama dengan tarif amortisasi dikali nilai buku awal tahun ke berapa. Ini contohnya, aduh sorry, contohnya sebuah perangkat lunak harganya 1 juta dengan masa manfaat 5 tahun dan tarif amortisasinya 40%. Maka tahun pertama dia 40%, tahun kedua 40 juta, tahun kedua dia 24 juta, tahun ketiga 14 juta dan seterusnya. Karena dia 40% dari harga nilainya. Kelebihannya itu mencerminkan penurunan manfaat yang lebih cepat dan kelemahannya nilai kompleks dan menghasilkan beban yang tidak merata. Masuk ke klasifikasi kewajiban jangka pendek. Apa itu? Jadi kewajiban jangka pendek itu adalah utang atau komitmen perusahaan yang harus dilunasi dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun atau satu siklus operasi normal perusahaan. Ini mana yang lebih lama? Kewajiban ini mencerminkan tanggung jawab perusahaan terhadap pihak eksternal dan menjadi indikator penting dalam menilai likuiditas perusahaan. Karakteristiknya nih, ada jangka waktu pelunasannya itu yang kurang dari 1 tahun. Sumber pembayarannya itu bisa berasal dari aset lancar, kas, atau piutang yang segera tertagih. Lalu sifat kewajibannya itu timbul dari transaksi operasional sehari-hari seperti pembelian barang, jasa, atau pinjaman jangka pendek. Nah, klasifikasinya ada seperti utang dagang, utang wesel, biaya yang harus dibayar, pendapatan diterima dibuka, utang pajak, dan pinjaman jangka pendek. Ini ada klasifikasi kewajiban jangka pendek yang ya. Kita lanjut. Pencatatan pajak atas kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek ini tidak hanya mencakup utang dagang, biaya yang masih harus dibayar atau pinjaman jangka pendek, tetapi juga kewajiban pajak yang timbul dari aktivitas perusahaan. Pajak yang terutang dalam periode perusahaan seperti PPh, PPN, maupun pajak daerah itu dia harus dicatat sebagai kewajiban hingga dilunasi. Jadi pajak yang menjadi kewajiban jangka pendek ini ada beberapa, yaitu PPh pasal 21 itu tentang gaji karyawan. Lalu PP 23 itu tentang jasa sewa atau dividen yang dipotong oleh perusahaan sebagai pihak pemberi penghasilan. 4 ayat 2 itu final untuk sewa tanah dan bangunan, PPN terutang, pajak atas penyerahan barang, PKP atau JKP di daerah pabean. Lalu pajak daerah, misalnya pajak reklame atau pajak kendaraan bermotor yang jatuh tempo pada waktu periode berjalan.
Ini ada prinsip pencatatannya, yaitu pajak yang dipotong atau dipungut dari pihak lain dicatat sebagai utang. Pajak ingat disetorkan. Pajak yang menjadi beban perusahaan itu dicatat sebagai beban pajak sekaligus utang pajak apabila belum dibayar. Setelah dilakukan pembayaran, nah akun utang pajak akan berkurang sesuai jumlah yang disetorkan. Ini ada contoh pencatatan jurnalnya. PPh ini untuk PPh, jadi PPh satu gaji karyawannya adalah 100 juta. Maka utang PPh-nya jika tarif 10%, maka 10 juta. Kasnya yang dikredit adalah 90 juta. Maka perusahaan membayar gaji 90 juta dan memotong PPh satu sebesar 10 juta. Utang PPh 10, maka zona lagi utang PPh 10 juta, kas 10 juta. Maka ini yang disetorkan ke negara sebesar 10 juta. Untuk PPN atas penjualan barang, contohnya adalah piutang usahanya misal 110 juta. Maka rinciannya adalah penjualan dan utang PPN. Penjualannya 1 juta, PPN-nya 10%, 10 juta. Jadi penjualannya 1 juta dengan PPN 10%. Jurnalnya utang PPN-nya 10 juta, kas 10 juta itu yang akan disetorkan ke negara. Kita sampai kesimpulan, jadi amortisasi aset tidak berwujud, klasifikasi kewajiban jangka pendek, dan pencatatan pajak atas kewajiban jangka pendek itu merupakan aspek penting dalam akuntansi yang saling berkaitan. Amortisasi membantu pengalokasian biaya aset secara sistematis, lalu klasifikasi kewajiban jangka pendek memberikan gambaran likuiditas perusahaan dan pencatatan pajak memastikan patuhan fiskal. Ketiganya yang mendukung penyusunan laporan keuangan yang akurat, transparan, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku. Baik, itu saja pembahasan materi saya hari ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.